Pemirsa, kita awali informasi pada pagi hari ini. Ribuan kendaraan yang pemudik dan wisatawan dari sejumlah wilayah di Jawa Barat malam tadi memadati ruas tol Purbalenyi, Purwakarta, Jawa Barat. Mayoritas kendaraan yang melintas adalah kendaraan pribadi bernomor polisi Jakarta. Ribuan kendaraan malam tadi memadati ruas tol Purbalenyi di kilometer 79 Babakan Cikau, Purwakarta. Kendaraan dari arah Bandung dan sejumlah kota di Jawa Barat kembali menuju ibu kota. Kepadatan didominasi kendaraan pribadi bernomor polisi Jakarta dan sekitarnya. Banyaknya kendaraan besar seperti bus angkutan umum dan truk yang berjalan melambat menambah kepadatan. Diperkirakan kepadatan arus dari Bandung menuju Jakarta akan terjadi hingga Minggu malam. Masih dari Purwakarta, pemirsa, sebuah minibus menabrak dua sepeda motor dan tembok di Purwakarta, Jawa Barat. 4 pengendara motor terluka parah. Bodoh ya motor. Sebuah minibus terbalik setelah menabrak dua sepeda motor dan menghantam tembok jembatan. Kecelakaan terjadi di jalur wisata Purwakarta, tepatnya di Jalan Raya Babakan Jati, Subang Selatan, Jawa Barat. Diduga pengemudi minibus mengantuk saat kejadian. Akibatnya 4 pengendara motor luka parah dan dilarikan ke rumah sakit. Pokoknya nggak dikasih, ingat aja. Tahu udah sadar itu udah mobil udah terbalik gitu. Kita baru sadar, ya, anak nangis. Saat kejadian, minibus melaju turun dari arah Wanayasa menuju Purwakarta. Tiba-tiba minibus oleng ke kanan. Parah ya, baru aku lihat ke jalan. Mobil tuh lagi gini tuh, mau ngejungkir. Mau terbalik. Berat deh. Baru aku ke depan sini ngeliat. Polisi yang tiba langsung melakukan olah tempat kejadian perkara serta berupaya mengevakuasi bangkai kendaraan. Namun arus lalu lintas di jalur wisata Purwakarta menuju Wanayasa dan Subang mengalami kemacetan panjang. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Diduga akibat salah menginjak pedal rem, sebuah mobil minibus terjun ke dalam parit sedalam 2 meter di Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada siang tadi. Beruntung, pengemudi mobil selamat dari peristiwa tersebut. Sebuah mobil minibus yang melaju dari arah Jalan RTA Milono Palangkaraya ini terjun ke dalam parit sedalam 2 meter di kawasan Jalan Beruk Angis Palangkaraya Sabtu siang. Beruntung saat kejadian, air di dalam parit sedang surut, namun bagian depan mobil rusak akibat membentur dinding parit. Menurut saksi mata, mobil terjun ke parit lantaran pengemudi salah saat akan menginjak pedal rem, namun justru menginjak pedal gas saat mencoba berbelok ke Jalan Beruk Angis. Untuk mengevakuasi mobil dari dalam parit, petugas mendatangkan mobil derek milik Direktorat Samapta Polda Kalimantan Tengah. Jadi dia katanya dari Milono mau belok ke jalan Beruk Angis, mau menginjak rem, injak gas, mau masuk. Saya tanya ada menghindar orang, nggak ada katanya. Memang injak rem, injak gas itu aja. Peristiwa mobil terjun ke dalam parit ini sempat menjadi perhatian warga. Mobil kemudian dibawa pemiliknya untuk diperbaiki. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Nasib naas menimpa 2 remaja di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Keduanya tewas tersambar kereta api di jalur perlintasan saat merayakan pergantian tahun. Sepasang remaja bernama Zaki Husnan 16 tahun dan Ella Jessica 14 tahun ditemukan warga meninggal dunia dengan luka di sekujur tubuh. Diduga kedua korban tewas akibat tertabrak kereta api. Kedua pelajar ini terlihat warga saat malam pergantian tahun baru di dekat rel kereta api.
Ironisnya, 2 korban ditemukan tidak bernyawa di lokasi yang sama keesokan paginya. Menurut warga, lokasi ini memang sering digunakan muda-mudi untuk bercengkrama. Warga-warga kita, baik anak-anak, orang tua, dewasa semuanya, tolonglah jangan duduk-duduk di rel situ, karena itu sangat rawan. Karena kami perhatikan setiap hari itu banyak warga duduk santai, padahal mereka nggak tahu akibatnya. Inilah salah satu bukti, katakanlah, kejadian yang sebenarnya tidak boleh terjadi. Polisi kemudian mengevakuasi kedua jasad warga desa Ngalam Baru ini ke rumah sakit setempat. Dari Kabupaten Lahat, Sumatera Utara, Bala Putra, iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, sebuah kapal nelayan di Situ Bondo tersambar petir saat melaut. Akibatnya 4 orang meninggal dunia sedangkan 1 orang lainnya dinyatakan hilang. Kapal Slarek yang membawa 20 anak buah kapal tersambar petir di perairan Pandean, Desa Wonorejo, Kabupaten Situ Bondo, Jawa Timur. Akibat kejadian ini, 4 orang meninggal dunia, 1 orang hilang, dan 1 lainnya terluka. 4 korban meninggal dunia bernama Wagiso, 55 tahun, Daniel, 22 tahun, Miono, 40 tahun, dan Muhammad Ilyas, 27 tahun. Korban meninggal dunia yang masih satu keluarga itu langsung dikebumikan di tempat pemakaman umum desa setempat. Sementara itu, 1 orang nelayan yang mengalami luka di tubuhnya masih menjalani perawatan intensif di Puskesmas Wonorejo. Terus? Karena udah pertengahan di datuk gitu. Di situ langsung petir itu menyambar ke tiang perahu itu. Terus? Di belakang itu ada 6 orang, dan di depan sisanya ada di depan. Itu yang kena cuman biasa ya yang mati itu cuman berlima, yang sama yang jatuh itu ke laut. Keadaan hujan deras dan kilap menyambar perahu yang bernama Kurnia sehingga mengakibatkan 6 orang tersambar petir. 1 masuk ke laut, 4 meninggal dunia, dan 1 mengalami sakit. Dan rata-rata korban menderita di mana saja? Rata-rata korban meninggal di sekujur tubuh. Petugas SAR gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap 1 nelayan yang hilang bernama Sabar Utomo. Diduga nelayan itu terpental saat tersambar petir. Dari Situ Bondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Pasca kebakaran di permukiman padat Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, sejumlah warga mengais sisa puing reruntuhan bekas kebakaran. Sementara, 52 korban kebakaran mengungsi di posko pengungsian SMK 21 Jakarta. Sisa-sisa puing reruntuhan bangunan pasca kebakaran masih terlihat di lokasi kebakaran Kelurahan Kebun Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat. Sejumlah warga mengais puing reruntuhan kebakaran, berharap masih adanya harta benda mereka yang masih bisa diselamatkan. Sementara gedung SMK 21 Jakarta sudah disiapkan oleh Dinas Sosial DKI Jakarta untuk menjadi tempat pengungsian bagi korban kebakaran. Total 52 jiwa mengungsi dengan sejumlah bantuan kebutuhan dasar yang telah disediakan oleh BNPB, BPBD, Tagana, dan Dinas Sosial DKI Jakarta. Sebelumnya kebakaran terjadi akibat adanya anak-anak yang bermain petasan dan tak mampu mengendalikan arah petasan sehingga mengenai pemukiman warga. Selanjutnya pemirsa, rumah yang diduga tempat pengedar narkoba yang baru lepas dari penjara digeruduk ratusan ibu-ibu pengajian dan anak-anak. Aksi ini dilakukan ibu-ibu dikarenakan kesal peredaran narkoba merajalela hingga anak-anak mereka menjadi pecandu narkoba. Rumah WI dan AR yang diduga sebagai bandar narkoba ini dikepung ratusan ibu-ibu pengajian dan anak-anak di Desa Tabayung, Muara Batanggadis, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Aksi ibu-ibu ini dilakukan lantaran geram desa mereka dijadikan tempat transaksi narkoba sehingga khawatir anak-anak serta suami mereka menjadi korban sebagai pecandu narkoba.
Selain itu, aksi ini juga dilakukan sebagai cara untuk meminta aparat kepolisian yang dinilai membiarkan para pelaku menjalankan bisnis dan transaksi narkoba. Laporan dari Kapolsek tidak ditemukan, sementara tidak ditemukan, kami tentunya akan menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan. Ketika memang didapati, ya, saya sudah perintahkan Kasat Narkoba beserta Kapolsek MBG untuk mengatensi dan menindaklanjuti. Para pelaku ini merupakan residivis yang baru bebas setelah dihukum penjara akibat kasus narkoba. Namun, polisi berkilah belum menemukan bukti yang cukup. Aparat kepolisian Resort Mandailing Natal menyatakan akan menindaklanjuti keluhan para ibu-ibu dengan melakukan penyelidikan ke lokasi. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Seorang ibu rumah tangga mengaku istri Kepala Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi, Sumatera Utara mengamuk saat berbelanja di sebuah toko. Pelaku marah-marah mengeluarkan kata-kata kasar kepada penjaga toko yang dinilainya tidak melayani dengan baik. Panjang-panjang ini, Bu, panjang kan? Kalian tahu bapaknya kerja apa? Kajari di tebing. Biar kalian tahu ya, Kepala Kejaksaan Negeri. Saya istrinya. Mengaku istri Kepala Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi, seorang wanita marah-marah kepada penjaga toko sepatu. Ia mengamuk kepada pelayan dan pemilik toko sepatu karena dianggap tidak ramah melayani pelanggan. Selain memarahi para pelayan toko, ia juga mengancam memperpanjang masalah. Keributan diduga dipicu masalah antara pelayan toko sepatu dan anak pelaku. Jadi kita apa aja anak kita masing-masing. Kita ajari etika, saya bilang. Ibu ajari anak ibu etika, saya juga saya ajari anak saya etika. Kita sama-sama. Tapi dia nggak terima, katanya mau diperpanjang. Sementara Kasih Intel Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi, Fahmi Jalil, memastikan pelaku bukan istri Kajari Tebing Tinggi. Ia juga memastikan pelaku bukan keluarga institusi kejaksaan setempat. Bahwasanya kalau yang bersangkutan tersebut memang bukan merupakan keluarga dari kejaksaan. Jadi dia hanya mengaku-ngaku saja sebagai ibu Kajari. Setelah video marah-marahnya viral di media sosial, Triveni mendatangi Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi. Ia meminta maaf secara lisan dan tulisan atas ulahnya mengamuk sambil membawa-bawa institusi kejaksaan. Meminta maaf kepada Bapak Kajari dan Ibu yang sebesar-besarnya karena dalam video viral di FB saya mengaku bahwa saya istri dari Bapak Kajari yang sebenarnya saya tidak mengenal Bapak Kajari tersebut. Dan dengan ini saya dengan tulus meminta maaf yang sebesar-besarnya dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Kasus kekerasan verbal dengan mengaku-ngaku keluarga di kejaksaan ini akhirnya berakhir damai. Pemirsa, dua kawanan spesialis pencurian kendaraan di Kabupaten Sarolangun, Jambi berhasil diringkus. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah di iNews Pagi.